أشهد أن محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru amma ba'du. Keutamaan Ramadan, hadis pertama dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sa'ban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam solat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makan untuk berbuka, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk memberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya, juga para pembantunya pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskan dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak memohon ampunannya. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telagaku pada hari kiamat, yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faedah, para ahli hadis membahas sebagai perawi hadis di atas, namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka hadis dhaif seperti ini masih dapat diterima. Selain itu, hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas, betapa besar perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sa'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan meskipun hanya 1 detik. Dalam nasihatnya beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperintahkan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat tarawih sebagai sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa salat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga para imam mazhab sepakat bahwa salat tarawih adalah sunnah. Tertulis di dalam kitab Al-Burhan, tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawafidah atau Syiah. Maulana Syah Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullah alaih dalam kitab Ma Thabata bis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih
bahwa jika suatu masyarakat kota meninggal, maka pemerintahnya berhak memerangi mereka. Orang-orang berpendapat bahwa dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran satu khataman di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi. Kemudian mereka meninggalkan salat tarawih di malam-malam berikutnya. Masalah ini perlu direnungi kembali, sebab sebenarnya ada dua sunnah yang berlainan dalam masalah ini. Pertama, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam salat tarawih adalah sunnah tersendiri. Kedua, salat tarawih pada setiap malam bulan Ramadan adalah sunnah tersendiri pula. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari saja, kemudian mereka meninggalkannya, berarti orang yang mengamalkan suatu sunnah dan meninggalkan sunnah lain. Bagi orang yang akan berpergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan salat tarawih di satu tempat, lebih baik ia mendengarkan Al-Quran satu khataman selama beberapa hari pada awal bulan Ramadan, sehingga tidak mengurangi amalan Al-Quran. Jika ada kesepakatan melaksanakan salat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya. Dengan syarat seperti ini tidak mengurangi amalan Al-Qurannya dan pekerjaannya pun tidak terbengkalai. Ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Setelah baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar kita menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan beramal wajib di luar bulan Ramadan. Pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita dalam bulan keberkahan ini. Hendaknya kita berfikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardu saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur sehingga mengqadha salat subuh, setidaknya tertinggal salat berjamaah, seolah-olah itu cara kita mensyukuri makan sahur. Ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan malah kita qadha atau paling tidak kita kurangi. Padahal para ulama berpendapat bahwa salat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda bahwa seolah-olah tidak sah salat mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali dikerjakan di masjid. Tertulis di dalam kitab Mazahiril Haq bahwa barang siapa salat tidak berjamaah tanpa uzur, kewajiban salatnya sudah terpenuhi, namun ia tidak mendapatkan pahala salatnya. Demikian juga dengan salat maghrib. Biasanya ketika itu orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga seringkali banyak orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama. Mengenai salat isya, karena ingin mendapatkan fadilah mengerjakan salat tarawih, banyak yang mengerjakannya sebelum waktunya. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan satu amalan wajib, kita menyia-nyiakan 3 amalan wajib lain. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan salat zuhur, karena tidur sebelum zuhur qailullah, kita tertinggal salat berjamaah zuhur. Begitu juga dengan salat asar, karena sibuk mempersiapkan makanan untuk berbuka, kita tertinggal salat berjamaah asar. Itulah yang semestinya kita pikirkan, sejauh manakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana yang sunnah dapat diamalkan? Salat Isra dan salat duha pada bulan Ramadan sering kita tinggalkan karena tidur. Apalagi salat awabin, karena sibuk berbuka dan khawatir dengan salat tarawih yang panjang, akhirnya salat awabin ditinggalkan. Waktu salat tahajud kita juga habis karena digunakan untuk sahur. Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan salat sunnah? Semua ini terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan atau tidak ingin mengamalkan. Sebuah syair berbunyi, jika tidak ada kemauan, beribu-ribu alasan dapat engkau kemukakan. Namun demikian, betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempat memanfaatkan kesempatan yang amat bernilai ini. Alhamdulillah, apa yang telah kita dengar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan kita niat amal dan sampaikan kepada saudara muslim kita yang belum mendengarkannya.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.